Iki cuacane memang apa setiap mbakoan iki kaya ngene, Pak? Ya mesti kadang-kadang ya gemes, kadang-kadang ya banjir, sing kerep akeh banjire lho mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali berjumpa untuk video kali ini. Lagi-lagi ya untuk tembakau seperti yang Bapak Tumar sampaikan di awal tadi, tidak hanya hujan tapi yang paling sering banjir katanya. Tapi memang seperti itu keadaannya teman-teman ya untuk panen tembakau saat ini ya, dimana curah hujan semakin tinggi teman-teman. Bahkan kemarin itu 2 malam ya diguyur hujan untuk tembakau ini, bahkan siang pun masih ada hujan. Itu mengakibatkan ya untuk tembakau-tembakau ini yang dijemur di sawah seperti ini, tentunya untuk tanah yang berada di sawah ini kan langsung terkena air hujan teman-teman. Jadi meskipun ditutup plastik, namun untuk parit-parit yang ada di kanan kiri tumpukan tembakau yang dijemur itu bisa digenangi air teman-teman. Jadi semakin lama tentunya air ini akan merambat ke tengah ya. Jadi meskipun atas ditutup plastik, namun untuk tanah bagian bawah itu akan mengeluarkan air. Itulah yang memang jika kita tidak membuat gelandangan ini susah teman-teman, karena satu-satunya cara agar terhindar dari air tentunya digelantang ya teman-teman, atau taruh di gantungan. Namun gelandangan tidak bisa mendadak teman-teman ya, karena kita harus mempersiapkan seperti bambu misalnya ya, seperti alat-alat yang lain. Tentunya juga tidak sedikit untuk persiapannya teman-teman. Bahkan untuk membuatnya mungkin 1 hari pun belum selesai. Sedangkan untuk hujannya seharian ini penuh teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengantisipasi seperti yang teman-teman lihat ya. Ini untuk miliknya Bapak Tumar yang Anda lihat membuat gelandangan seperti ini ya, namun terlihat di atas ya mendung juga sudah mau turun lagi hujannya, makanya ini adu cepat teman-teman. Jadi cepat-cepat ditumpuk ya, atau ditaruh di gelandangan untuk nantinya segera ditutup. Bahkan yang masih belum dijemur pun masih banyak ini ya untuk punyanya Bapak Tumar. Jadi persiapan seperti ini kita harus mempersiapkan tentunya dengan tidak sedikit biaya teman-teman. Terlihat di atas ya mendung sudah mau turun hujan lagi. Memang ini cuaca untuk musim tembakau tahun ini sangat-sangat ekstrim ya. Jadi kita harus benar-benar waspada. Bahkan untuk tembakau yang masih di pohon pun atau masih hidup itu juga was-was ya, karena jika tembakau yang masih hidup ini tergenang air dalam waktu beberapa hari ya tentunya tembakau ini akan mati teman-teman. Apalagi untuk tembakau yang sudah hampir panen ini jelas untuk para petani ini bingung ya untuk memanennya, karena dipanen pun tidak ada panas. Dan perkiraan cuaca ini untuk 1 minggu ke depan itu masih ada turun hujan, bahkan ada yang lebih lebat lagi prediksi dari BMKG. Seperti yang teman-teman lihat ini keadaan ya sebelum ada hujan teman-teman. Jadi sebelum ada hujan itu terlihat ya untuk tembakau-tembakau yang dijemur itu sebenarnya masih terlihat aman ya teman-teman ya. Namun setelah turun hujan kurang lebih semalam teman-teman, ini tembakau ini akhirnya tergenang air ya untuk kanan kiri tembakau ini. Jadi sudah tidak bisa dihindari lagi untuk tembakau yang memang dijemur di tanah seperti ini. Terlihat sekali untuk teman-teman ya, di kanan kiri itu kan air itu. Jadi inilah yang menjadi penyebab ya untuk tembakau-tembakau ini ya mau tidak mau akhirnya menyerap air yang ada di kanan kiri itu ya, untuk tanah yang sebagai pijakan untuk menjemur. Jadi kondisi ini memang sangat-sangat gimana ya teman-teman ya, untuk para petani ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Ini terlihat sekali ya untuk tembakau sebenarnya sudah kering, namun belum dibawa pulang. Akhirnya untuk kanan kiri gulutan itu ya, itu tergenang air. Kalau sudah seperti ini kita
ya hanya berharap untuk hujannya agar sedikit mereda ya, bahkan bila perlu untuk setelahnya ini jangan turun hujan ya. Namun untuk seperti yang saya katakan di awal, untuk perkiraan dari BMKG itu hujan masih akan turun. Jadi untuk di pematang sawah ini yang untuk pembuangan ya, untuk pembuangan airnya itu dilakukan pembuangan ini agar mengurangi debit air yang ada di dalam sawah ya. Seperti yang teman-teman lihat ini benar-benar besar sekali hujannya tadi malam ya. Namun untuk kondisi ini apabila teman-teman menggunakan gelandangan sedikit lebih aman, karena memang untuk gelandangan sendiri tidak tersentuh air ya, karena kita akan menutupnya dari atas, kemudian untuk tembakonya sendiri menggantung. Jadi kondisi seperti ini rata teman-teman. Untuk jemuran-jemuran yang ada di sawah itu memang semua tergenang air ya, karena hujan yang cukup tinggi. Memang seharusnya kita harus pantau informasi cuaca dari Google atau BMKG, terserah teman-teman ya, untuk mengantisipasi teman-teman. Kalau sudah terjadi seperti ini tentunya kita semakin besar ya kerugian kita jika kita tidak mengetahui informasi cuaca yang terjadi pada saat ini. Jadi untuk teman-teman yang memang mempunyai jemuran tembakau untuk lokasi yang ada di sekitaran Jember sini, mungkin kondisinya sama teman-teman ya, karena dari kemarin curah hujan itu memang cukup tinggi ya, bahkan di Bali kemarin ada sampai banjir ya. Itu sebenarnya bersamaan ya teman-teman untuk waktunya. Jadi waktu di Bali itu hujan deras ya sama dengan yang ada di sini ya. Di sini pun hujan deras bahkan sampai 2 hari. Bahkan yang membingungkan teman-teman ya, ini setelah jemuran dibuka, tadinya ada panas sebentar, namun setelah jemuran itu dibuka akhirnya selang beberapa waktu ya, atau mungkin 1 jam ya, itu sudah mendungnya sudah tertata kembali ya. Artinya hujan sudah mau turun lagi, bahkan sudah turun ya. Jadi ini yang membuat bingung ya untuk para petani yang menjemur tembakau ya, karena tembakau ini sangat rentan sekali, apalagi sudah dalam kondisi hampir kering seperti ini ya. Jadi kalau terkena air sudah pasti daunnya akan lunak ya. Sampai untuk yang belum sujen pun ya ini bingung membuat cara ya, karena sebenarnya waktu untuk penjemurannya setelah disujani langsung dijemur teman-teman, tapi kondisi hujan terus turun ini tidak bisa menjemur, akhirnya mau tidak mau ya harus diantisipasi dengan membuat gelandangan itu tadi ya. Jadi untuk jemuran yang sudah digelandang ya, atau istilahnya sudah digantung, itu sedikit lebih aman memang untuk kondisi cuaca seperti ini. Jadi terlihat sekali ini sebenarnya bulan kemarau ya, tapi untuk debit air yang ada di sungai itu seperti teman-teman lihat, harusnya ini pada saat musim tembakau ini tidak ada air seperti ini teman-teman ya, karena memang karena curah hujan yang cukup tinggi, maka sungai pun penuh ya untuk airnya, bahkan sampai masuk ke sawah. Ini cuacanya memang apa setiap mbakoan ini kayak gini Pak? Ya mesti kadang-kadang ya gemes, kadang-kadang ya banjir, sing kerep pakai banjire lho mesti. Jadi itu teman-teman yang mempunyai jemuran tembakau harus waspada dan juga antisipasi teman-teman ya. Namun apabila sudah terjadi kena hujan ya kita harus bersabar teman-teman. Karena nggak cuman kita yang menghadapi cuaca seperti ini, semua petani tembakau yang ada di sini semua merasakan. Kita harus mengantisipasi, bila perlu kita harus memperhatikan prediksi cuaca dari
eh, BMKG atau dari HP Anda, tentunya Anda bisa memprediksi, paling tidak Anda bisa meminimalisir ya untuk terjadinya tembakau Anda terkena hujan ini. Anda bisa mengantisipasinya sejak dini. Jadi apabila cuaca paling tidak 1 minggu ke depan atau 15 hari ke depan itu bisa Anda kira-kira. Jika Anda ingin memanen tembakau, tentunya Anda harus mempersiapkan itu semua agar saat kita melakukan panen ini kita bisa terhindar lah, paling tidaknya sedikit kerugian yang akan kita alami. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih juga yang sudah support untuk channel ini. Jangan lupa di subscribe untuk channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres mau.